Alhamdulillah pada pagi hari ini masih diberikan nikmat setelah izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu dan dalam mengkaji salah satu karya ulama saya Abdul Razak bin Badir Rahimahullah taala dengan judul 8 pilar sukses mendidik anak yang akan diulas oleh Ustaz Hamdi Habibullah taala. Tidak lupa sebelumnya mari kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Tanpa berpanjang lebar, mengingatkan pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kedua, membahas di bab terakhir dibahas oleh Ustaz adalah bab keempat, berbuat adil, dan insyaallah hari ini akan dilanjutkan. Dan kami memberikan maklumat singkat untuk mari bersama-sama serius dalam menuntut ilmu, rapatkan barisan, duduknya dapat dirapatkan ke depan untuk memberi ruang kepada saudara-saudara kita yang hadir di belakang nanti. Kemudian untuk anak-anak, mohon bagi orang tua yang dekat dengan anak yang lapor darurat nanti misalnya anaknya itu berisik, dapat dibantu diterangkan agar kenyamanan dan kekhusyuan kita dalam menuntut ilmu terjaga. Demikian yang dapat kita sampaikan. Lanjut acara selanjutnya kita akan serahkan pada Ustaz Fadli untuk mengulas kitab Fathiyah Tabadul Surah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kebaikan-kebaikan bisa terlaksana. Sehingga di antara sunnah yang dianjurkan untuk diucapkan pada saat kita mendapatkan kenikmatan adalah Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, karena dengan nikmat-nikmatnya kebaikan-kebaikan bisa terlaksana. Dan juga nikmat yang paling besar yang harus selalu kita sadari adalah nikmat keimanan, nikmat agama Islam, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Lebih besar daripada nikmat tempat tinggal yang Allah berikan kepada kita, lebih besar daripada nikmat kendaraan yang Allah berikan kepada kita, lebih besar daripada harta yang kita miliki. Ya, mendapatkan hidayah untuk berislam, mendapatkan hidayah untuk beriman, mendapatkan hidayah untuk melangkahkan kaki ke masjid dalam rangka belajar. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar yang harus kita jaga. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuh kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka Allah akan mencatatkan untuknya pahala orang yang haji dengan sempurna. Bayangkan pahala yang sangat besar yang didapatkan oleh seseorang ketika dia mau meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, pikirannya untuk menuntut ilmu syar'i. Sehingga kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini ikhlas karena Allah dan diterima di sisinya serta diberikan ganjaran yang sempurna. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya dari kitab Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, 8 pilar sukses mendidik anak. Kita masuk ke pilar yang kelima, yaitu lemah lembut dan kasih sayang. Pada asalnya, seseorang yang mau berdakwah, mengajak kepada kebaikan,
mendidik istri, mendidik anak, menasehati suami, maka pada asalnya caranya adalah dengan lemah lembut. Karena ini yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, sesungguhnya dengan rahmat dan karunia Allah engkau menjadi lembut kepada mereka." Maksudnya adalah lembut kepada siapa? Kepada audiensnya Nabi, kepada orang-orang yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Kata Allah, dengan rahmat dan karunia Allah engkau lembut kepada mereka. Ya, kemudian kata Allah, kalau seandainya engkau kasar, hatimu keras kepada mereka, lan faddu min haulik, sungguh mereka akan lari darimu. Lihat, ini sosok Nabi yang disampaikan pasti benar. Yang disampaikan adalah dalil, yang disampaikan adalah wahyu. Nabi orang yang paling bertakwa. Ternyata kata Allah, kalau engkau kasar, kalau engkau keras, mereka akan lari darimu. Ya, sehingga bagaimana dengan kita, ya, seorang yang banyak dosa, yang banyak kekurangan, ya. Kalau kemudian ditambah lagi saat kita berdakwah, saat kita mendidik anak-anak kita, saat kita mengajak keluarga kita, ya, dengan cara keras, kasar, ya, bagaimana mungkin keluarga kita bisa menerima nasihat dari kita? Ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi yang pasti benar nasihatnya, pasti baik apa yang beliau sampaikan. Kalau kasar nggak akan diterima kata Allah. Ya, jadi di fitrah manusia, kita sebagai manusia yang terkadang melakukan kesalahan. Kalau kemudian ada orang yang mengajak kita, tapi caranya kasar, caranya keras, apakah mungkin kita terima? Gak mungkin. Ya, secara fitrah manusia kita nggak menerimanya. Taib, walaupun sebetulnya, ya, kalau kita yang diperlakukan seperti itu, ya, ketika nasihatnya benar, maka seharusnya kita tetap terima, ya. Seharusnya kita tetap terima, walaupun tentu hati kita gak nyaman, kita pasti kesal sama orang itu, ya. Akan tapi maksudnya adalah ini metode dakwah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan siapa? Mendakwahkan Firaun. Bayangkan, ini Firaun kira-kira cara yang cocok untuk mendakwahkannya gimana, Pak? Ya, mungkin kita berpikir ini udah kelewatan batas dia, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua, maksudnya Musa dan Harun, kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Apa maksud melampaui batas di sini? Kata para ulama, dosanya sudah sangat banyak, membunuh anak-anak Bani Israel, kemudian juga mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Lihat, ini adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Firaun. Ya, innahu tagha, pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kemudian apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, dan sampaikanlah kepadanya dakwah dengan ucapan yang lembut. Bisa jadi dia merasa takut kepada Allah atau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah Nabi Musa alaihi salam mendakwahkan Firaun takut kepada Allah atau tidak? Bertaubat atau tidak? Masuk Islam atau tidak? Ternyata tidak. Firaun mati di atas kekufuran, betul tidak? Yang jadi pertanyaan adalah, pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahkan Firaun, Allah tahu enggak bahwa Firaun ini enggak akan berubah? Allah tahu. Tapi kenapa Allah masih memerintahkan Musa dan Harun untuk berbicara dengan perkataan yang lembut? Kata para ulama, Allah ingin mengajarkan kepada kita semua tentang cara berdakwah. Cara berdakwah seperti itu. Ya, sekali lagi padahal Allah tahu bahwa Firaun tidak akan
takut kepada Allah, Fir'aun tidak akan mengingat Allah, Fir'aun tidak akan bertaubat, tidak akan masuk Islam. Allah tahu, tapi Allah ingin mendidik kita semua. Pada saat kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan ternyata ini perintah Allah kepada Musa dan Harun saat berdakwah kepada Fir'aun agar menggunakan kata-kata yang lembut. Dan subhanallah, pembahasan kita sekarang tentang mendidik anak. Anak-anak kita alhamdulillah bandelnya nggak sampai kayak Fir'aun. Betul tidak? Ada yang punya anak kayak Fir'aun? Alhamdulillah ya. Anak kita baik-baik ya, alhamdulillah. Dan kita juga sebagai ayah tidak sesoleh Nabi Musa, tidak sesoleh Nabi Harun alaihissalam. Jadi yang harus kita lakukan adalah sadar diri ya. Udah tahu kita banyak dosa, banyak kesalahan, kita nggak sempurna, ya sudah, jangan kasar ya, jangan keras sama anak. Kita nasihati dengan lemah lembut, pelan-pelan, kita sayangi anak kita. Dan ini yang kemudian bisa mengambil hati anak-anak kita. Ya, dan subhanallah pada saat kita mendidik anak-anak kita ingin nasihat ini masuk ke hatinya. Kita nggak mau jadi seorang ayah atau jadi seorang ibu yang anak kita baik cuma di hadapan kita. Kita nggak mau seperti itu. Pada saat kita ada di rumah, dia nggak mau nonton TV, ya, nggak mau main handphone. Tapi pada saat kita keluar rumah, subhanallah berubah kepribadiannya. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau mendidik anak kita mau mengajarkan mereka kebaikan-kebaikan sehingga itu menjadi tabiat mereka, yaitu menjadi kebiasaan mereka, dan mereka ya mendapatkan nasihat kemudian masuk ke hati mereka, dan mereka yakin bahwa ini adalah kebaikan yang memang harus mereka lakukan, bukan cuma sekedar pura-pura di hadapan orang tuanya. Maka nasihat agar sampai kepada hati harus dilakukan dengan cara yang benar, ya, yaitu dengan lemah lembut, pelan-pelan, sopan, santun, tutur kata yang baik. Ya, jangan pernah kita mengatakan ucapan-ucapan yang kotor, yang kasar kepada anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita satu perangai yang sangat bagus tentang hal ini. Ya, bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya di masjid. Kemudian tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang masuk ke masjid, kemudian dia kencing di dalam masjid. Antum bayangkan, ini kemungkaran yang sangat besar. Ya, meletakkan najis di masjid, dan bukan cuma sekedar masjid. Ya, yang terjadi adalah orang tersebut kencing di masjid apa? Masjid Nabawi, masjid di Madinah. Sehingga sahabat-sahabat Nabi mereka bersegera untuk bangkit dan mengingkari orang tersebut. Maksudnya supaya berhenti, jangan kencing di sini. Ya. Tayyib, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, da'uhu la tuzrimu, biarkan dia kencing, jangan kalian ganggu. Yang tuh bayangkan ya, ini hikmah, kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sebagian orang pada saat melihat keburukan langsung diingkari dengan keras, dengan kata-kata yang kasar terkadang. Kenapa? Dia merasa dia benar, orang ini salah. Sehingga yang dia fahami adalah untuk mengingkari sebuah kemungkaran, untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu harus langsung pada saat itu juga. Tapi lihat bagaimana bijaksananya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak langsung diingkari. Bahkan Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, da'uhu la tuzrimu, biarkan dia kencing, jangan diganggu. Ya, subhanallah, ini nggak bisa kita pahami, betul tidak? Bayangkan kalau sekarang ada orang datang ke masjid, tiba-tiba di pojokan masjid dia kencing. Kira-kira apa yang antum lakukan? Mungkin sebelum antum bangkit, anda bangkit dulu ada. Ustadznya aja nggak tahan. Gak mungkin kita biarkan. Itu yang kita pahami. Tapi Nabi SAW justru melarang sahabat-sahabatnya untuk mencegah orang tersebut. Biarkan, kata Nabi, biarkan dia selesaikan dulu kencingnya. Sampai selesai, Nabi SAW memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengambil air di ember. Akhirnya dia ambil ya air di ember. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menyiramkan najis yang ada di atas tanah, karena masjid pada saat itu tanah. Disiramkan sampai najisnya masuk ke dalam tanah, di permukaannya bersih dari najis. Baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil ya orang Arab Badui tersebut, dan Nabi SAW mengatakan kepadanya, Inna hadhil masajid la tasluhu fiha syai'un min hadhil qadurat. Sesungguhnya masjid-masjid seperti ini tidak layak diletakkan kotoran sebagaimana yang kau lakukan.
innama hiya lis-shalah, tapi masjid ini untuk salat, wa dzikrillah, untuk berzikir, wa qiraatul Quran, untuk baca Al-Quran, wa tasbih, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lihat ya bagaimana Nabi SAW nasihatnya pelan-pelan, ya dengan tutur kata yang baik, dipilih narasi yang sekiranya bisa diterima oleh orang tersebut, dan subhanallah ternyata hasilnya adalah orang ini menerima nasihat Nabi dengan baik. Alhamdulillah, nasihatnya tersampaikan, dan itu tujuannya sebetulnya pada saat kita mengingkari kemungkaran, pada saat kita mendidik anak, kita mau nasihat ini sampai kepada anak kita. Kita mau nasihat ini sampai kepada orang tersebut. Ya, orang ini ridha dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pun berdoa ya, dengan mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada aku dan kepada Muhammad, dan jangan Engkau berikan rahmat kepada selain kita berdua. Ya, dia nggak senang sama sahabat-sahabat Nabi ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian memiliki sikap yang paling bagus, ya lemah lembut, tutur katanya sopan pada saat beliau menasehati. Ya, sehingga ini pelajaran buat kita semua ya Bapak Ibu sekalian, bahwa terkadang ada kemungkaran, untuk mengingkarinya itu perlu waktu yang tepat. Bisa jadi anak kita melakukan kemungkaran sekarang, tapi kita menasehatinya kapan? Besok misalnya. Bisa jadi pagi hari dia melakukan kemungkaran, tapi kita menasehatinya nanti siang atau nanti malam. Gak masalah. Ya, kalau memang ternyata ini adalah bagian dari hikmah, ya kebijaksanaan, kita melihat waktu yang tepat, kemudian kondisi yang tepat, pada saat anak kita mungkin ya nyaman untuk bicara, untuk ngobrol sama kita, nyaman untuk mendapatkan nasihat, ya maka ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sini kata para ulama, di antara faedah dari apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghindari ya beberapa mudarat jika langsung diingkari. Mudarat yang pertama adalah bahwa orang ini tidak akan menerima nasihat ketika dia sedang melakukan kemungkaran tersebut. Ini mudarat yang pertama. Aku bisa bayangkan dia lagi kencing, tiba-tiba dinasehati, apa bakal terima? Ribut ya. Gak mungkin, waktunya ini gak tepat kalau langsung kita nasihati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa pada saat seorang di tengah-tengah kencing kemudian diperintahkan untuk berhenti, ya ini memberikan mudarat kepada kesehatannya, ya memberikan mudarat kepada kesehatannya, sehingga dibiarkan dulu oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah bahwa mudarat ya terpencarnya najis jika diingkari di saat dia sedang kencing. Ya, bisa jadi dia kaget, kemudian dia bergerak ke kanan dan ke kiri, ya akhirnya najisnya kemana-mana. Ya justru mudaratnya akhirnya lebih besar. Ya, tapi subhanallah sekali lagi, siapa orang yang punya kebijaksanaan seperti ini pada saat dia berdakwah? Ya. Dan yang menyedihkan adalah sebagian orang pada saat dia berdakwah, menasehati, terkadang ya tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi untuk menunjukkan sikap kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan ini juga nggak benar. Ya, pada saat kita menasehati orang lain, bukan agar kita dikatakan sebagai ayah yang hebat, bukan kita supaya dikatakan sebagai orang yang peduli sama orang lain. Ya kita nggak mau ya mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Itu bukan tujuan kita. Sehingga pada saat kita menasehati anak-anak kita, bukan agar kita menentukan sikap kita di hadapan orang lain, tidak. Justru kita ingin kebaikan ini tersampaikan kepada orang yang kita dakwahkan. Ya bisa jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya langsung mengingkarinya. Ya, dan dikatakan bahwa Nabi bersegera dalam mengingkari kemungkaran, tapi ternyata yang lebih maslahat adalah ketika mengundur ya nasihat tersebut. Sehingga ini adalah dalil yang disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan tentang kelemah lembutan dalam berdakwah. Ya, sehingga sekali lagi bahwa lemah lembut dan kasih sayang ini adalah salah satu pilar dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yudza'u an syai'in illa syanah."
Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidak pula kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya buruk. Ya, sehingga ini satu hadis yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita lihat dan ini yang kita rasakan. Ya, bahwa kelemah lembutan diletakkan pada sesuatu subhanallah menjadi indah. Dan kalau dicabut kelemah lembutan akan menjadi buruk. Ya. Sehingga jangan sampai dakwah yang kita usung, ya, kebaikan yang kita perjuangkan, nasihat yang kita sampaikan, jangan sampai tidak ada kelemah lembutan di sana. Karena dia akan merubah citranya. Yang disampaikan ayat Al-Quran, yang disampaikan hadis Nabi, yang disampaikan adalah kebaikan. Tapi kalau disampaikan dengan kasar, dengan keras, akan berubah, akan menjadikan nasihat tersebut menjadi nasihat yang buruk. Ya. Dan sebaliknya, kebatilan, kemungkaran, kalau dibungkus dengan sesuatu yang sopan, santun, ya, beretika, seakan-akan itu menjadi sesuatu yang baik, padahal keburukan. Ya, jadi itu yang kita lihat. Subhanallah, sebagian orang-orang kafir, mereka masuk ke perkampungan-perkampungan untuk menyebarkan tabsyir, ya. Mereka mengatakan yang tabsyir, ya, menyebarkan apa? Kristenisasi. Lihat apa yang mereka lakukan. Datang ke rumah orang satu persatu, ditawarkan makanan, ditawarkan pendidikan, ditawarkan bantuan kesehatan. Ya. Ini adalah bungkus yang mereka perlihatkan untuk menyampaikan apa? Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran yang jelas-jelas salah. Jelas-jelas kemungkaran yang paling besar. Tapi karena dibungkusnya dengan akhlak mulia, akhirnya banyak orang yang tertipu. Ya. Maka seharusnya kita yang membawa misi kebaikan, yang menyampaikan ayat Al-Quran, yang menyampaikan sunnah-sunnah Nabi, menyampaikan, ya, kebaikan-kebaikan, seharusnya kita yang paling berhak untuk berakhlak dengan kelemah lembutan. Ya, jadi jangan sampai anak-anak kita antipati sama nasihat-nasihat kita karena cara menyampaikan itu nggak bagus, cara menyampaikan itu kasar, dan itu terjadi, ya. Subhanallah, sebagian orang ya mungkin ya antipati dengan nasihat gitu, ya, atau dengan agama Islam, ya, antipati dengan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena ulah oknum, ya. Sebagian oknum subhanallah akhlaknya gak bagus. Ya mau gimana lagi? Akhirnya dakwah ini gak diterima. Padahal isinya adalah kebenaran, isinya adalah Al-Quran, isinya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Karena disampaikannya tidak dibalut dengan akhlak yang baik, akhirnya banyak orang yang gak mau menerimanya. Ya, padahal sekali lagi bahwa akhlak itu adalah penentu. Makanya Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul umurnya berapa? 40 tahun. Itu selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun Nabi SAW terkenal dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Allahu Akbar. Lihat, sama Allah diperbaiki dulu akhlaknya, dijadikan akhlaknya sempurna sampai orang-orang Makkah semuanya menjuluki beliau dengan apa? Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang sangat amanah. Amanahnya luar biasa, tidak diragukan lagi. Ya, sehingga ini lebih memudahkan Nabi SAW untuk menyampaikan kebaikan. Ya, sehingga ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali dia akan menjadikannya buruk. Ya, makanya Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, beliau menyebutkan satu nasihat yang sangat bagus. Kata Syekh Al-Albani menyampaikan kepada murid-muridnya, kata beliau, kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat. Tauhid, sunnah, ajaran, ya, Al-Quran, ya, ajaran Nabi SAW, ini berat. Gak semua orang mau menerimanya, betul tidak?
Nggak semua orang mau menerimanya. Sehingga kebenaran itu berat. Kata Syekh, jangan dijadikan semakin berat dengan akhlak kalian yang buruk. Jangan. Ya, kita udah lemah lembut aja, masih ada yang bilang macam-macam ya. Padahal Masya Allah udah baik, pelan-pelan, sopan, santun, masih ada aja yang bilang begini dan begitu. Ya, maka bagaimana kalau kemudian akhlak kita buruk? Ya, jadi jangan pernah ya membiarkan diri kita memiliki akhlak yang buruk. Ya, kelemah lembutan adalah di antara pilar dan juga kunci utama agar ya pendidikan kita sukses terhadap anak-anak kita. Dan juga ada banyak dalil ya yang menjelaskan tentang hal ini, bahwa seorang itu harus berlemah lembut kepada anaknya, ya, menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala al-Hasan ibn Ali. Ya, sungguhnya Nabi SAW pernah suatu hari mencium cucu beliau Al-Hasan bin Ali. Wal Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu jalisun 'indah. Kemudian di sampingnya ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Maka Al-Aqra' mengatakan kepada Nabi ketika dia melihat Nabi mencium cucunya, "Inna li 'ashratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada." Sesungguhnya aku memiliki 10 anak, tidak ada satu pun yang aku cium. Subhanallah ya. Maksudnya apa? Hebat ya. Gak suka cium anaknya. Maka Nabi SAW melihat kepada orang ini. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW. Nabi melihat kepada orang ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maksudnya disayangi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pentingnya seseorang itu menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, menunjukkan kasih sayang kepada pasangannya, menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, ya, anak-anak menunjukkan kasih sayang kepada orang tuanya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Kemudian juga dalam hadis lain bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum." Jadi ada orang Arab Badui datang kepada Nabi kemudian mengatakan, "Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Sesungguhnya kami tidak suka mencium anak-anak kami." Ya, lagi-lagi orang ini dia merasa bahwa ini adalah sikap yang benar. Ya, seorang ayah yang tegas ya kepada anak-anaknya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah." Kata Nabi SAW, aku tidak memiliki kemampuan ya untuk meletakkan sifat kasih sayang ke dalam hatimu jika Allah telah mencabutnya dari hatimu. Maksudnya sudah. Ini yang terjadi pada hati orang ini. Bahwa dia gak suka mencium anak-anaknya. Dia gak suka untuk menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Sehingga Nabi SAW mengartikan sikap ini dengan kasih sayang yang hilang dari hatinya. Ya, subhanallah. Ya, sehingga ini adalah pilar yang kelima, bahwa seorang ayah, seorang ibu hendaknya ya berlemah lembut kepada anak-anaknya. Thayyib, ya, menggunakan kata-kata yang baik, menggunakan kata-kata yang menunjukkan ya kasih sayang kepada anaknya. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan mencium ya cucunya. Ya, Nabi SAW senantiasa berbuat baik kepada anak-anaknya. Thayyib. Sehingga ini ya pilar yang kelima, yaitu lemah lembut dan kasih sayang kepada anak. Ya, tentu bukan berarti ya teman-teman sekalian bahwa kita nggak boleh marah sama anak sama sekali, tidak. Ya, justru pada saat anak kita melakukan sebuah kemungkaran, ya, maka nggak masalah ya. Boleh seseorang itu marah, akan tapi marahnya tidak melampaui batas, untuk menunjukkan betapa agungnya kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dijaga. Ketika anaknya nggak sholat misalnya, dia marah untuk menunjukkan bahwa ini adalah dosa yang penting untuk tinggalkan, jangan sampai diulangi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Muru abna'akum
bis shalah wa hum abna'u sab'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada saat umur mereka berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, dan pukullah mereka pada saat umur mereka 10 tahun. Yang kata para ulama, maksud dari memukul anak di sini adalah pukulan yang tidak berbekas. Pukulan yang tidak berbekas, pukulan yang sifatnya adalah mendidik anak, bukan untuk menyakiti anak. Ya, pukulan yang sifatnya itu untuk mendidik anak dan bukan menyakiti anak. Ya, dan juga nggak boleh pukulan ini dilakukan di tempat-tempat yang berbahaya, yang sensitif, ya, seperti di wajah misalnya, ya nggak boleh, atau di perut misalnya bahaya. Ya, boleh dipukul di bagian tangan, di bagian kaki, ya, untuk menunjukkan bahwa ayahnya atau ibunya perhatian terhadap agama anaknya. Tapi ingat, itu adalah salah satu metode dan cara yang ditempuh sesuai arahan Nabi SAW. Ya, akan tapi pada asalnya, pada dasarnya, muamalah atau bergaul dengan anak-anak ya harus dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kemudian pilar yang keenam adalah nasihat dan arahan. Pilar yang keenam adalah nasihat dan arahan. Di sini Syekh mengatakan ya, bahwa di antara pilar mendidik anak yang sangat agung adalah senantiasa memberikan nasihat dan arahan. Apalagi memberikan nasihat pada persoalan-persoalan penting dan budi pekerti yang baik, dimulai dari mengajarkan akidah, kewajiban-kewajiban Islam, dan rukunnya serta perintah-perintah syariat. Begitu pula ketika memberikan peringatan dan pencegahan. Ia memulai dengan dosa-dosa besar dan seluruh larangan-larangan syariat. Perkara-perkara ini wajib mendapatkan porsi terbesar ketika memberikan nasihat dan arahan. Setelah itu ayah dan ibu baru berpindah kepada perkara-perkara lain di dunia yang membuat kondisi mereka menjadi baik, seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Ya, sehingga di antara wasiat yang sangat bagus yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wasiat atau nasihat ayah kepada anaknya adalah wasiat Luqman kepada anaknya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Luqman. Ya, dan ini adalah wasiat yang penting ya untuk kita perhatikan. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan wasiat orang tua kepada anak yang ada di dalam Al-Qur'an, mayoritasnya adalah wasiat dari ayah kepada anak. Ya. Bukan dari ibu ke anak, tapi dari ayah ke anak. Taib. Sehingga para ulama menyebutkan ya, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa betapa besarnya peran seorang ayah dalam pendidikan anak. Ya, sehingga Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian juga Nabi Ismail alaihissalam. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, senantiasa memerintahkan salat kepada keluarganya. Ya, sehingga bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian, senantiasa menasihati keluarganya. Maka kalau kita melihat ya dalam konteks Al-Qur'an dan Sunnah, kebanyakan nasihat dari orang tua yang disebutkan dalam dalil-dalil ini adalah nasihat dari ayah kepada anak. Tapi kalau kita zaman sekarang, siapa yang lebih banyak nasihat, Pak? Ibu ya, ibunya anak-anak lebih aktif untuk menasehati anak-anak kita. Ya, bahkan suaminya juga ikut dinasehati sama si ibu ya. Baik. Sehingga ini pelajaran ya untuk kita semua bahwa seorang ayah itu harus mengambil peran dalam mendidik anak. Dan kita akan coba baca ya seperti apa nasihat yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, sehingga Luqman Al-Hakim, ada khilaf di kalangan para ulama, sebetulnya siapa ini Luqman Al-Hakim? Apakah dia nabi atau bukan? Ya, seorang tabi'in yang bernama Ikrimah, beliau berpendapat bahwa Luqman adalah seorang nabi. Akan tapi pendapat yang rajih, pendapat yang lebih sahih adalah bahwa Luqman Al-Hakim adalah orang yang soleh dan bukan bagian dari para nabi dan rasul. Ya, sehingga dia adalah orang yang soleh, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki hikmah. Ya, walaqad ataina Luqman al-hikmata, kata Allah, sesungguhnya
kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, kebijaksanaan. Ya, dan kebijaksanaan ini satu perkara yang sangat mahal yang dimiliki oleh seseorang. Kebijaksanaan, hikmah, ini gak semua orang memilikinya. Sebagian orang tahu mana yang halal, mana yang haram, tapi dia tidak bijak dalam bersikap. Ya, tapi Luqmanul Hakim sangat bijak sekali, sehingga kata-katanya yang bagus dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran bagi kita semua. Ya, dan saking pentingnya sosok Luqman sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu surat di dalam Al-Qur'an dengan namanya. Ya, sehingga kita tahu bahwa dalam Al-Qur'an ada surat yang bernama surat Luqman. Dan ini sebagai bentuk penjelasan terhadap kemuliaan Luqman Al-Hakim. Dan disebutkan ya oleh para ahli tafsir bahwa Luqman adalah seorang berkulit hitam. Seorang yang berkulit hitam. Ya, dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan dengan kulitnya, bukan dengan parasnya, bukan dengan hartanya, bukan dengan kedudukan sosialnya, akan tapi kemuliaan seseorang itu dengan ketakwaannya, keimanannya, amal solehnya, itu yang menentukan derajat seseorang di sisi Allah. Lihat Luqman Hakim, seorang yang berkulit hitam, akan tapi namanya dijadikan oleh Allah sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Ya, subhanallah. Nah, dan juga Luqman Hakim, ya, ada khilaf juga di kalangan para ulama. Sebetulnya Luqman Hakim ini tinggalnya di zaman kapan? Ya. Dan pendapat yang paling rajih adalah bahwa Luqman Hakim tinggal sezaman dengan Nabi Daud alaihi salam. Ya, tinggal sezaman dengan Nabi Daud alaihi salam, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Anas bin Malik, sebuah riwayat bahwa ya, riwayat tersebut menunjukkan bahwa Luqman Hakim itu satu zaman dengan Nabi Daud alaihi salam. Nah, coba kita lihat bagaimana Luqman Hakim, orang yang soleh ini, orang yang diberikan hikmah dan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia menasehati anaknya. Ya, kita akan mempelajari satu persatu nasihat dari Luqman Hakim yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-13 sampai ke-19. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat ia sedang menasehatinya. Lihat, ini adalah sifat yang penting untuk ya dilakukan oleh seorang ayah, bahwa seorang ayah harus pandai menasehati anaknya, harus rajin menasehati anaknya, harus meluangkan waktu untuk berbicara dengan anaknya. Ya, sekali lagi ini adalah ya cara mendidik anak yang sangat ampuh pada saat kita memberikan nasihat kepada anak. Karena anak kita pada saat dia tumbuh kembang, dia akan mendapatkan nasihat, mendapatkan masukan dari banyak orang. Mungkin dia dapat nasihat dari gurunya, mungkin dia dapat nasihat dari temannya, mungkin dia dapat nasihat dari kakak kelasnya, mungkin dia ketemu sama seorang yang lebih tua dari dia, kemudian bicara, ngobrol, dapat masukan. Sehingga jangan sampai kita biarkan anak kita mendapatkan nasihat dari orang lain, padahal kita nggak tahu apakah orang itu betul-betul menginginkan kebaikan untuk anak kita atau tidak. Betul tidak? Karena tidak ada orang yang lebih jujur dalam memberikan nasihat daripada orang tua kita. Ya, kalau kita sebagai orang tua, maka tidak ada orang yang lebih jujur dalam memberikan nasihat kepada anak kita kecuali kita sendiri sebagai ayah dan sebagai ibunya. Betul tidak? Gak akan ada yang kita tutup-tutupi. Gak ada maslahat yang kita mau dapatkan. Ya, kecuali anak kita menjadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang selamat di dunia dan akhirat. Itu yang kita inginkan dari nasihat yang kita sampaikan. Gak ada sesuatu yang kita ingin dapatkan. Ya, oleh karena itu, ya sebagian orang mengatakan bahwa tidak ada orang yang berharap kita lebih baik daripada dirinya kecuali siapa? Kecuali orang tua kita. Orang tua kita adalah satu-satunya orang yang berharap kita menjadi lebih baik dari mereka. Dan subhanallah, pada saat kita punya anak, ternyata itu juga yang menjadi prinsip yang ada di pikiran kita. Betul tidak? Kita sangat ridho ketika anak kita hartanya lebih banyak daripada kita.
Kita sangat ridho ketika anak kita lebih sukses daripada kita. Dan kita sangat ridho ketika anak kita lebih rajin sholatnya daripada kita. Kita ridho ketika anak kita sholat malamnya lebih rajin daripada kita. Baca Qur'annya lebih bagus daripada kita. Kita ridho dengan hal tersebut. Gak ada persaingan sama sekali antara kita sama anak kita. Betul tidak? Alhamdulillah. Kalau sama teman kantor mesti ada persaingan ya. Dia kasih nasihat, kasih masukan. Wah, ini mau apa dia nih? Apa profit yang dia dapatkan dari nasihat ini ya? Cuma sama anak, sama orang tua, subhanallah, bersih hati kita. Kita betul-betul menginginkan kebaikan. Sehingga ini adalah, sekali lagi, satu prinsip yang harus kita jalankan sebagai ayah. Ya tentu ibu juga sama ya, tapi secara spesifik ayah. Ya, karena subhanallah ya, seorang laki-laki itu akalnya biasanya lebih sempurna. Cara pandangnya terhadap kehidupan itu lebih tajam. Dan dia lebih bijaksana biasanya daripada ibunya. Ibu memiliki perasaan yang tidak dimiliki oleh ayah. Subhanallah, sabar untuk mendidik anak, sabar untuk hamil, untuk melahirkan. Ya, bapak-bapak nggak mungkin bisa sabar melahirkan. Ada yang mau coba melahirkan? Kita nggak mau ribet pak ya. Cari uang, kita nafkahi, selesai. Ya, biar istri kita yang repot-repot dengan perasaannya. Dan subhanallah, para istri mampu untuk melakukan itu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada mereka. Bisa sabar hamil. Ya, yang mualnya, yang capeknya, yang letihnya. Nanti akan disebutkan di dalam ayat ini tentang hal ini. Tapi subhanallah, ya, laki-laki sebaliknya. Sehingga maksudnya adalah perempuan itu memiliki kelebihan dalam perasaannya yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah dalam akalnya, cara berpikirnya. Lebih logis, lebih tajam biasanya cara berpikirnya. Sehingga ini adalah kolaborasi yang sangat bagus dari suami istri pada saat dia mendidik anak-anaknya. Ya, ayah yang mengarahkan, yang memberikan nasihat, yang mengayomi, yang menghangatkan, yang memberikan kasih sayang, biasanya itu lebih dominan pada sisi ibu. Thayyib. Sehingga ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia menasehati anaknya. Apa nasihat yang pertama? Ya bunayya. Subhanallah, kita berhenti di sini dulu. Luqman tidak mengatakan ya ibni. Dalam bahasa Arab ibni itu artinya apa? Anakku. Tapi diganti dengan kata ya bunayya. Apa arti bunayya? Anakku juga ya. Tapi dalam bahasa Arab kata bunayya ini disebut dengan isim tasghir. Nama yang dikecilkan. Ya, kalau kitab isim tasghirnya apa? Kutaib. Ya, Sahal isim tasghirnya Suhail, ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, pada saat seorang menggunakan kata bunayya sebagai pengganti ibni, ini menunjukkan ya kata yang menunjukkan kasih sayang yang lebih kepada anaknya. Ya, sehingga bisa diartikan wahai anakku sayang, wahai anakku yang aku cintai, yaitu arti dari kata bunayya. Jadi lebih dari sekedar panggilan kepada anak, tapi panggilan kepada anak yang berisikan rasa cinta dan rasa kasih sayang. Ya bunayya, la tusyrik billah, jangan pernah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Lihat, ternyata ini adalah nasihat pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Dan tentu yang disampaikan oleh Luqman adalah 100% perkara nasihat yang paling bijak dan yang paling benar. Yaitu ketika seorang ayah khawatir terhadap anaknya berbuat satu keburukan yang bisa mendatangkan bahaya yang paling besar. Sehingga para ulama menyebutkan tidak ada satupun kesalahan yang akibatnya lebih buruk daripada berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya seorang ayah pada saat menasehati anaknya, melarang anaknya untuk melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, ya, yang ditekankan pasti adalah kesalahan yang fatal yang bisa menyebabkan hidupnya ya sengsara. Ya, semakin akibatnya fatal, maka kesalahan tersebut pasti semakin kita tekankan agar anak kita menjauhinya, betul tidak? Biasanya apa yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anak agar dijauhi? Narkoba misalnya,
minum khamr, merokok, pacaran, betul tidak? Itu nasihat yang biasanya kita sampaikan. Ternyata di sini Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada kita ternyata ada yang lebih besar daripada itu semua. Ya, ada yang lebih besar daripada itu semua. Tentu yang tadi disebutkan adalah dosa-dosa besar. Ya, berzina atau pacaran adalah dosa besar yang bisa membahayakan anak kita. Ya, merokok atau minum khamr, ya, dosa besar yang bisa membahayakan anak-anak kita. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada itu semua, yaitu pada saat anak kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia berdoa kepada selain Allah, pada saat dia meminta kepada selain Allah, pada saat tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Na'udzubillah. Pada saat anak kita percaya terhadap ramalan-ramalan bintang, ya, pada saat na'udzubillah anak kita percaya, ya, kepada dukun, kepada tukang sihir, ya, minta tolongnya kepada dukun dan tukang sihir, na'udzubillah, maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sini Luqman mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya, hakikat dari kezaliman kata para ulama adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu disebut kezaliman. Maka tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada seseorang yang meletakkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini adalah nasihat yang pertama, dan hendaknya kita sebagai ayah, ya, sebagai ibu, sebagai orang tua, ya, tes. Ya, hendaknya kita sebagai ayah, sebagai ibu, ya, sebagai orang tua, ya, menitik beratkan tentang hal ini, bahwa jangan sampai keluarga kita berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa langkah yang harus kita lakukan agar melindungi anak-anak kita dari kesyirikan? Yang pertama adalah memberikan pendidikan agama yang baik. Ya. Ada mic yang lain? Pakai mic yang lain nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jazakumullah khair. Baik. Ya, sehingga bagaimana seorang ayah atau seorang ibu menjaga anaknya dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, selain nasihat yang disampaikan adalah bahwa kita harus memberikan pendidikan yang cukup, ya, tentang agama, tentang tauhid kepada anak-anak kita. Ya, sehingga ini ilmu yang paling penting. Ya, ilmu akidah, ilmu tauhid, hal-hal yang berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi. Ya, sehingga kalau kita kemudian tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup, paling tidak kita menyekolahkan anak kita di tempat yang tepat, yang memiliki perhatian terhadap tauhid, agar anak kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu adalah wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua adalah Allah berfirman dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, hamalathu ummuh, sesungguhnya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyusuinya, kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, maka bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, sesungguhnya hanya kepadakulah, ya, kalian akan kembali. Ya, sehingga ini nasihat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, khususnya kepada ibu, ya. Khususnya kepada ibu. Dan nasihat ini, ya, tentunya untuk anak-anak sekalian yang hadir, ya. Dan juga nasihat ini untuk orang-orang yang sudah dewasa. Karena subhanallah, nasihat untuk berbakti kepada kedua orang tua seringkali
ya ditujukan kepada siapa? Kepada anak-anak yang masih kecil, yang masih remaja. Padahal kita yang sudah beristri, yang sudah bersuami, yang sudah punya anak, seringkali lebih membutuhkan daripada anak-anak kecil. Karena subhanallah betapa banyak orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya pada saat dia sudah dewasa. Betapa banyak. Ya, dan subhanallah anak-anak kecil atau yang masih bergantung sama orang tua mereka, ya pada saat orang tua mereka katakanlah marah kepada mereka, ya atau hubungan yang gak bagus, pada akhirnya si anak ini akan kembali bersama orang tuanya karena kehidupannya masih ditanggung oleh orang tuanya, betul tidak? Dia gak bisa untuk kabur dari rumahnya, ya gak bisa dia lari dari menjauh dari orang tuanya. Akan tapi orang yang sudah dewasa, pada saat dia punya penghasilan, pada saat dia sudah punya tempat tinggal, sudah punya istri, sudah punya anak, di sini Allah menguji apakah dia bakti sama orang tuanya atau durhaka. Ya, dan subhanallah sekali lagi betapa banyak orang-orang khususnya para suami yang abai terhadap orang tuanya pada saat mereka sudah dewasa. Ya, padahal ini adalah pintu surga yang sangat terbuka lebar ya untuk seorang muslim dan muslimah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Sesungguhnya orang tua adalah pintu surga yang ada di tengah. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, raghima'an, thumma raghima'an, thumma raghima'an, celaka, celaka, celaka. Siapa yang celaka? Man adraka walidayhi 'indal kibar, ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka orang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, salah satunya atau keduanya, kemudian dia tidak masuk surga. Paham maksudnya? Jadi kalau kita mendapatkan orang tua kita sudah tua, itu sangat mudah sekali untuk masuk surga. Sangat mudah sekali. Tapi kalau sampai dia tidak masuk surga, berarti dia adalah anak yang sangat durhaka karena dia mengabaikan orang tuanya. Ya, oleh karena itu ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Kemudian kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka janganlah taat kepada mereka berdua. Ya, dan ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa taat kepada orang tua ini terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ketaatan kita kepada orang tua atau ketaatan istri kepada suami, ya, ini terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau suami memerintahkan maksiat kepada istrinya, memerintahkan untuk melakukan sebuah dosa, haram bagi istri untuk taat kepadanya. Begitu juga pada saat orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah maksiat, maka haram bagi sang anak untuk menuruti apa yang diinginkan oleh orang tuanya, karena itu maksiat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seseorang itu taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan lihat ya di sini, itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa orang tua walaupun dia memiliki kekurangan, tetap kita harus berbakti kepadanya. Karena sebagian orang gak mau bakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya punya kesalahan tertentu. Ya, karena orang tuanya suka melakukan dosa tertentu, akhirnya dia gak mau bakti sama orang tuanya. Lihat, Allah menyebutkan satu contoh orang tua yang paling tidak ideal. Yang paling tidak ideal. Bukan cuma melakukan dosa dan maksiat, tapi orang tuanya memaksa anaknya untuk berbuat syirik kepada Allah. Bayangkan, ini bukan lagi gak dinafkahi anaknya, bukan lagi diterlantarkan anaknya, tapi anak yang dipaksa untuk berbuat syirik kepada Allah. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, jangan kau taat kepada mereka berdua.
Lanjutan ayatnya kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi berbaktilah kepada mereka berdua selama masih ada di dunia. Subhanallah, lihat. Sehingga para ulama mengatakan, jika seseorang memiliki orang tua yang kafir, tetap orang tua tersebut memiliki hak untuk kita berbakti kepadanya. Ya, tetap orang tua tersebut memiliki hak untuk kita berbakti kepadanya. Ya, sehingga ini adalah dalil yang menunjukkan betapa besarnya hak orang tua yang harus kita penuhi. Ya. Tayyib, dan juga subhanallah ya, masalah berbakti sama orang tua ini balasannya sangat besar teman-teman sekalian. Ya, khususnya bapak dan ibu ya, suami istri yang sudah punya anak, kemudian punya kesibukan ya. Tolong ya, khususkan waktu untuk telepon orang tua, khususkan waktu untuk berkunjung kepada orang tua, ya. Khususkan harta kita untuk kita berikan kepada orang tua pada saat kita memiliki harta yang katakanlah berlebih. Ya, jangan pernah lupakan orang tua kita. Ya. Pertama itu adalah pintu surga, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyabir walidayhi wal yasir rahimah. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Ya, sehingga para ulama mengatakan bahwa balasan dari berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya di akhirat, akan tapi dia akan mendapatkannya di mana? Di dunia. Ya, Allah akan berkahi kehidupannya, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan limpahkan rizkinya, Allah akan panjangkan umurnya. Apa maksud dari dipanjangkan umurnya di sini? Sebagian ulama mengatakan umurnya betul-betul dipanjangkan, yang harusnya 60 tahun jadi 70. Yang harusnya 70 jadi 80, dipanjangkan sama Allah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa maksud dipanjangkan umurnya bukan ditambahkan, akan tapi apa? Diberikan keberkahan dalam hidupnya. Dia bisa melakukan, dia berumur 60, tapi subhanallah amalan yang dia kerjakan, kesuksesan yang dia dapatkan seakan-akan dia hidup 100 tahun. Ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Dan subhanallah, ini adalah realita yang kita lihat sendiri. Bahwa tidak ada orang yang sengsara hidupnya ketika dia berbakti sama orang tuanya. Subhanallah. Ya, seringkali kita melihat ya, terkadang di keluarga dekat kita, di keluarga jauh kita, ya, pada saat ada anak yang berbakti sama orang tuanya, biasanya hidupnya paling berkah. Ya, paling mudah. Mungkin ada ujian, ada kesulitan, tapi subhanallah Allah berkahi. Ya, sehingga jangan pernah bernegosiasi, jangan pernah berpikir dua kali pada saat kita mau berbakti sama kedua orang tua kita. Ya, berikan semua kebaikan yang bisa kita berikan untuk orang tua kita. Ya, apapun yang bisa kita berikan, kita berikan. Ya, jadikan orang tua kita ridho sama kita. Ini kuncinya. Ya, mungkin di antara kita ada yang bertanya, Ustaz, gimana caranya? Kapan dikatakan kita berbakti sama orang tua kita? Jadikan orang tua kita ridho kepada kita. Kalau dia senang sama kita, ridho sama kita, selesai urusannya. Hidup kita bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Sesungguhnya ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Bayangkan. Ya. Dan alhamdulillah, silakan gunakan kecerdasan kita untuk berbakti sama kedua orang tua kita. Karena sebagian orang cerdas, pinter, tapi bagian sama orang tua tiba-tiba hilang ya kecerdasannya. Ya, sebagian ada yang mengatakan, Ustaz, saya kalau tanya ke orang tua saya mau apa, pasti bilangnya nggak mau. Ya, nggak ada orang tua yang mau merepotkan anaknya. Jadi cara kita berbakti sama orang tua adalah nggak perlu tanya-tanya. Dia mau apa, sukanya apa, nggak perlu. Kita harus cerdas sendiri. Ya, transfer ke orang tua kita. Ada yang nggak suka transferan? Semua pasti suka. Antum beli makanan, kasih makanan ke orang tua. Ada yang nggak suka anaknya bawain makanan? Nggak mungkin.
Ya, walaupun dia nggak makan, dia bakal senang dapat makanan. Ya, kita beli buah misalnya, beli yang banyak, sebagian buat keluarga kita, sebagian lagi buat orang tua kita. Apakah mungkin ditolak? Nggak mungkin ditolak. Ya, walaupun mungkin ya dia nolak, nggak mau, nggak masalah. Terus lakukan terus. Jadikan ini kebiasaan kita. Ya, dengan ini kita mengambil ridho orang tua kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Dan Allah kalau sudah ridho kepada kita, selesai urusannya sudah. Kita punya masalah dalam urusan harta, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan rumah tangga, bakal diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Pada saat seseorang sudah menikah, maka seorang suami ya nggak bisa lepas dari orang tuanya. Akan tapi istri tetap ya dia harus lebih berbakti kepada siapa? Kepada suaminya. Tapi ini tidak menutup ya pintu agar dia tetap berbakti sama kedua orang tuanya. Dan suami yang baik adalah suami yang senantiasa memberikan akses kepada istrinya, mengizinkan istrinya untuk terus ya berbakti sama kedua orang tuanya. Tayyib, sehingga ini ya di antara wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Luqman. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Kemudian yang berikutnya Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu ya di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, maksudnya membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Ini juga satu nasihat yang penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa kebaikan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat yang ke-16 ini Luqman menanamkan kepada anaknya untuk berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada manusia. Pada saat berbuat baik, tujuannya adalah agar mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari manusia. Sehingga ini adalah hakikat dari keikhlasan. Ini adalah hakikat dari keikhlasan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Kemudian nasihat yang berikutnya ya di ayat yang ke-17 adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah kepada kebaikan. Wanha 'anil munkar, cegahlah kemungkaran. Ya, ini yang diperintahkan oleh Luqman kepada anaknya. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa orang tua diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memerintahkan anaknya agar melaksanakan salat ketika umur anaknya berapa tadi? 7 tahun. Ya, dia mau salat, mau nggak mau salat, nggak masalah. Yang terpenting kita terus memerintahkannya. Kita sabar untuk ngajak dia ke masjid misalnya, sabar untuk ngajak dia untuk sholat. Tapi kalau sudah berumur 10 tahun dan nggak mau sholat, kata Nabi, fadribuhum 'alaiha, maka pukullah pada saat umur mereka 10 tahun. Ya, sehingga sholat adalah tiang agama. Sholat adalah amal soleh yang paling agung, yang paling mulia, yang merupakan amal soleh yang pertama kali ya yang akan ditanya di hari kiamat kelak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuh, sesungguhnya yang pertama kali akan ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat kelak adalah tentang salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik, dan jika salatnya buruk, maka seluruh amalnya akan ikut buruk. Ya, sehingga perhatikan ya salat anak-anak kita. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya anak-anak kita ya akan mencontoh sikap kita terkait masalah sholat ini. Kalau dia sering melihat orang tuanya sholat, orang tuanya rajin sholat,
sholat tepat waktu, ayahnya sholatnya di masjid, ini akan sangat berpengaruh pada kepribadian anak-anak kita. Ya, jadi nanti akan kita sebutkan ya di pilar yang terakhir bahwa yang paling penting dalam mendidik anak adalah teladan yang harus dicontohkan oleh ayah atau ibu kepada anak-anaknya. Maka begitu juga dalam perkara sholat. Ya, jangan cuma sekedar wasiat atau nasihat yang kita sampaikan, tapi kita harus ya mencontohkan kepada anak-anak kita tentang perhatian kita terhadap sholat. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, afdalu sholatil mar'i fi baitih. Sebaik-baik sholat adalah yang dilakukan di mana? Di rumah. Ini pernah kita bahas ya. Sebaik-baik sholat yang dilakukan adalah di rumah. Ya. Kemudian kata Nabi, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Sholat 5 waktu yang terbaik adalah dilakukan di masjid. Tapi untuk selain sholat 5 waktu, yang terbaik adalah di rumah. Kecuali beberapa sholat yang memang disebutkan dalil tertentu yang menjelaskan, yang seperti sholat tarawih misalnya. Ada dalil khusus yang menyebutkan keutamaan sholat di masjid bersama imam. Tapi secara umum sholat sunnah dilakukan di rumah. Sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat duha, sholat malam. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa? Apa hikmahnya kita memperbanyak sholat di rumah? Hikmahnya adalah, kata para ulama, agar kita memperlihatkan kepada istri dan anak kita tentang perhatian kita terhadap sholat. Ya, kita mau mendidik anak-anak kita, istri kita, agar mereka rajin sholat dengan teladan yang kita lakukan. Ya, sehingga betapa indahnya ya pemandangan yang dilihat oleh seorang anak, bahwa ayahnya pergi ke masjid, pulang dari masjid sholat ba'diyah 2 rakaat. Di pagi hari sebelum dia berangkat ke kantor, ayahnya sholat dulu duha 4 rakaat di rumah. Kemudian malam, tengah malam suka bangun. Masya Allah, ini pemandangan sangat indah sekali. Pasti berkesan pada hati anak tersebut, betul tidak? Dan itu yang kita rasakan pada orang tua kita dahulu. Ketika orang tua kita punya amalan-amalan tertentu, Masya Allah, kita sampai tua masih ingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita, betul tidak? Maka ini yang seharusnya kita perjuangkan untuk anak-anak kita. Kita jadi teladan bagi mereka dalam perkara sholat. Wa'mur bil ma'ruf, ya, sampaikanlah kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Lihat, anaknya diperintahkan untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini subhanallah ya, tugas berat ya. Bayangkan anak kita suruh apa? Kalau lihat kemungkaran, kamu cegah ya. Kalau ada orang-orang yang lalai sholat, kamu kasih tahu teman-teman kamu. Ini wasiat Luqman kepada anaknya, agar berjuang menyebarkan agama, berjuang untuk berdakwah, berjuang untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian selanjutnya kata Luqman apa? Kata beliau, wasbir ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Apa maksudnya? Kata para ulama, orang yang berdakwah, orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, biasanya ada saja musibah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada orang tersebut. Ya, karena hakikat dari dakwah adalah mengajak manusia kepada Allah. Dan pada saat kita mengajak manusia kepada Allah, kita nggak bisa menjadikan semua orang ridho kepada kita, nggak mungkin. Ya, kita punya prinsip-prinsip yang harus dijaga, kita punya akidah yang harus kita utarakan, yang mungkin akidah tersebut berlawanan dengan sebagian orang. Ya, sehingga pada akhirnya orang yang berdakwah itu pasti akan mendapatkan ujian. Ya, entah sifatnya adalah cacian, makian, atau hal-hal lain, ya, yang sifatnya adalah ya ujian, kesulitan yang dia dapatkan. Ya, sehingga Luqman al-Hakim mengatakan kepada anaknya, wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang akan mengenaimu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu adalah termasuk dari ya perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat berikutnya adalah wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong.
Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, sehingga ini juga nasihat ya, nggak boleh bahwa seseorang itu memalingkan wajahnya karena sombong, nggak mau menatap manusia, nggak mau bertemu dengan manusia, ya karena ada kesombongan di dalam hatinya. Dan na'udzubillah, ya ini terjadi ya pada sebagian orang, bahwa dia nggak mau ketemu sama orang yang mungkin dia menganggap bahwa hartanya tidak sebanyak dirinya, atau status sosialnya tidak setinggi status sosial yang dia miliki. Na'udzubillah, ya ini adalah kesombongan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebutir debu dari kesombongan. Bayangkan, kesombongan hanya sebutir debu menjadikan dia terhalang untuk masuk surga. Maka sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita suka memiliki sandal yang bagus dan suka memakai pakaian yang bagus. Kata Nabi SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya, maksudnya gak masalah pakai baju bagus, pakai sandal bagus, gak masalah. Itu bukan kesombongan. Al-kibru, kata Nabi, kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, jadi ini adalah definisi dari kesombongan. Ya, yaitu pada saat seseorang menolak kebenaran, ada nasihat yang disampaikan kepadanya, dia nggak mau terima. Ya, ada kebenaran, kebaikan yang disampaikan kepadanya, dia tolak. Maka ini kesombongan. Atau merendahkan manusia, menganggap bahwa orang lain tidak sehebat dirinya, menganggap orang lain tidak sebaik dirinya, menganggap orang lain tidak sesoleh dirinya, sehingga akhirnya dia tidak mau menyapa orang tersebut, tidak mau berbuat baik kepada orang tersebut. Ya, sehingga ini adalah hakikat dari kesombongan. Ya, wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan angkuh pada saat berjalan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian di ayat yang ke-19 Allah mengatakan waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Kemudian sederhanalah ya pada saat engkau berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya, sehingga ini adalah beberapa nasihat ya dari Luqman Al-Hakim untuk anaknya, yang Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19. Jadi nasihat yang pertama adalah larangan untuk berbuat syirik. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah agar senantiasa menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam beribadah. Kemudian yang keempat adalah mendirikan sholat. Yang kelima, menyampaikan kebenaran. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam, sabar terhadap musibah. Ya, kemudian yang ketujuh adalah larangan untuk sombong kepada manusia. Seperti itu ya. Barakallahu fikum. Sehingga ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan lanjutan dari pilar yang ke-6 ya, karena ada nasihat dari Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yaqub ya. Kemudian nasihat juga dari Nabi Ismail alaihissalam yang senantiasa menyuruh keluarganya untuk sholat. Ya, insyaallah itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Silakan Pak. Oke deh, silakan, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkati, melindungi, Amin. kita Amin. Amin. seluruh IKM dari juga hadirin yang ada dan juga seluruh muslim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan tentang ketika kita marah pada anak dan sampai melampaui batas. Apakah boleh di-share lagi, dipaparkan lagi melampaui batas itu yang seperti apa, lalu topik-topik apakah yang memang kita perlu benar-benar menunjukkan sikap kita marah, dan topik-topik apa yang bisa kita biarkan. Dan ketika kita misalnya sudah merasakan mencapai plafon atas dari kemarahan itu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama, tentu yang jadi perhatian yang paling utama dari orang tua kepada anak-anaknya adalah tentang agama anak-anaknya. Sehingga kita lihat ya, jika anak kita baru melakukan kesalahan untuk pertama kalinya, untuk kedua kalinya, dan kesalahannya adalah terkait dengan masalah agama, ya lalai untuk melaksanakan sholat, ya lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, maka dinasehati dengan lemah lembut, pelan-pelan, ya. Akan tetapi jika kemudian ini terus berulang dan kita tahu bahwa anak kita sudah memahami tentang hal tersebut, maka boleh kita marah kepadanya, nggak masalah. Ya, dengan catatan bahwa kita paham, kita sadar bahwa anak kita mengerti ya tentang kesalahan yang dia lakukan, dan marah yang kita dan amarah yang kita luapkan ini bukan untuk menyakitkan anak tersebut, bukan untuk menyiksa perasaan anak tersebut, akan tapi agar dia sadar bahwa ini adalah perkara penting yang harus dia jadikan sebagai pelajaran. Nabi SAW marah kepada sebagian sahabat-sahabatnya. Nabi SAW meluapkan amarahnya. Tadi kita sebutkan contohnya bagaimana Nabi SAW menasehati seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Dalam konteks lain, ternyata Nabi SAW pernah marah kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pernah jadi imam. Sholatnya subhanallah lama. Ya, lama sekali. Sampai akhirnya makmum yang sholat bersama Mu'adz itu melakukan mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Keluar dari jamaah, sholat sendiri. Setelah sholat dia pergi kepada Nabi mengadukan tentang apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Wahai Rasulullah, ini Mu'adz sholatnya kelamaan, sehingga aku harus keluar dari jamaah kemudian menyelesaikan sholat sendiri. Nabi SAW marah kepada Mu'adz. Dipanggil Mu'adz, kemudian Nabi SAW mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau mau membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat? Afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau mau membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat? Nabi marah. Ya. Sehingga di sini kata para ulama, coba kita lihat ya antara dua kasus yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, Nabi SAW lemah lembut luar biasa sama orang Arab Badui yang kencing di masjid, tapi Nabi SAW marah kepada Mu'adz. Padahal kalau antum mau pilih nih, ya antum mau melakukan kesalahan yang mana? Kalau harus pilih, ya tentu Mu'adz bin Jabal kesalahannya adalah baca Al-Quran. Untuk bayangkan, bacaannya panjang, itu kesalahannya. Tapi kenapa kok Nabi SAW malah marah ke Mu'adz? Kemudian Nabi berlemah lembut dengan seorang Arab Badui yang kemungkarannya lebih besar, ya, meletakkan najis di masjid. Apa jawabannya? Kata para ulama, karena orang Arab Badui ini adalah orang yang nggak paham, nggak ngerti dia. Ya, dia nggak punya ilmu tentang itu. Ya, nggak pernah belajar adab, nggak pernah belajar etika, bagaimana masuk masjid dan lain sebagainya. Dan yang kedua, orang Arab Badui biasanya keimanannya itu tipis. Kalau Nabi marah kepadanya, apa yang terjadi? Mungkin keluar dari agama Islam. Kita nggak tahu. Ya, sehingga Nabi SAW berlemah lembut kepadanya. Tayyib, Mu'adz bin Jabal. Antum tahu siapa itu Mu'adz? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling mengerti tentang halal dan haram umatku seluruhnya adalah Mu'adz bin Jabal. Lihat, Nabi tahu yang tepat dalam menasehati Mu'adz adalah dengan marah seperti ini. Tanggung jawabnya besar nih. Orang yang paling mengerti tentang halal dan haram.
Dan Nabi tahu ketika Nabi marah kepadanya, ini akan menambah kecerdasan Mu'adz. Dia tahu sikap yang harus dia lakukan, dia mengerti bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar, bahwa dia adalah seorang imam yang di belakangnya orang-orang sholat. Ya, jangan sampai sikap dia salah. Faham maksudnya ya? Sehingga ini yang bisa menjadi barometer. Ya, kapan kita marah kepada anak-anak kita, kapan kita berlemah lembut kepada mereka. Ya, kalau kemudian ternyata anak kita Masya Allah sudah dekat sama kita, sudah banyak memahami hal-hal yang kita inginkan, prinsip-prinsip agama, ya, sehingga terkadang boleh kita marah untuk menunjukkan ya sikap kita, dan dia mengerti, oh maksudnya adalah agar saya betul-betul berhati-hati dalam masalah ini, nggak masalah. Ya, tapi kalau ternyata anak kita bukan tipikal yang sudah mengerti, ya dia baru belajar, kemudian juga masih berusaha, ya masih sangat muda misalnya, ya maka tentu ya kelemah lembutan itu lebih ditekankan seperti itu. Dan antum tahu Mu'adz bin Jabal, ya saat beliau jadi imam waktu itu beliau baca apa? Baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ya makanya Nabi marah ya. Jadi antum jangan komplain ke imam kemudian menunjukkan hadis Mu'adz ya. Enggak ya, ini imam Masya Allah bacanya ya Al-Baqarah yang dimarahin sama Nabi. Tapi imam zaman sekarang yang dianggap panjang itu baca apa biasanya Pak? Amma yatasa'alun, udah bosan jamaah ya, kelamaan katanya. Allahu musta'an. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Oh ya, afwan, ada yang kurang. Ya, kalau ternyata qadarallah ma syafa'al, kita marah ke anak-anak kita, ya, padahal nggak layak untuk marah, nggak masalah ya, kita minta maaf sama anak-anak kita, nggak masalah. Justru ini adalah sikap yang sangat bagus, sikap yang sangat bagus, ya, yang memberikan pelajaran besar kepada anak kita bahwa nggak boleh ada ego pada saat seorang itu melakukan sebuah kesalahan, nggak boleh. Ya, kalau dia salah, ya sudah, dia minta maaf. Kalau ternyata dia marahnya berlebihan sama anak-anaknya, ya qadarullah selama ini selalu marah sama anak-anaknya, ya udah minta maaf sama anaknya, ya, dan juga kasih tahu bahwa niatnya baik, ya, ayah ingin kamu menjadi seperti ini dan seperti itu. Ya, ini bukan sebuah aib, sama sekali bukan sebuah aib. Ya, jadi sekali lagi bahwa kalau ternyata kita marah bukan pada tempatnya, atau kita marah berlebihan, ya sampai mengatakan kata-kata yang nggak baik, dan ini seharusnya nggak dilakukan sama sekali, ya Bapak Ibu sekalian, seharusnya nggak dilakukan sama sekali. Tapi kalau ternyata terlanjur sudah terjadi, maka nggak masalah ya, minta maaf kepada anak-anak dan tunjukkan bahwa di antara akhlak dan sifat yang baik adalah ketika seorang salah dia minta maaf, dan itu bukan sama sekali kehinaan, bukan ya sesuatu yang rendah, justru itu adalah kemuliaan seseorang. Seperti itu ya, semoga bermanfaat. Lagi yang bertanya? Izin ingin menyampaikan ada pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan coba bacakan dulu. Nanti dipersilakan jika ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan setelah kami membacakan pertanyaan yang telah masuk. Dan jangan lupa bapak ibu bisa merojaah ya, nanti ada kuis di sesi akhir yang akan disampaikan oleh Ustaz seperti biasa. Baik, kami bacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kenakalan anak atau sakit yang terus-menerus pada anak-anak bisa disebabkan oleh dosa orang tua, misalnya dari ain? Syukron Ustaz. Baik, yang pertama bahwa ya seorang yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya anaknya sakit atau keluarganya sakit, ya dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yakin bahwa setiap ujian, setiap musibah yang Allah berikan kepada hambanya itu akan menghapuskan dosa, akan mengangkat derajat. Ya, bisa jadi ujian tersebut yang memasukkan dia ke dalam surga. Ya, sehingga seorang hamba wajib untuk terus berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sehingga ini perasaan yang penting ya untuk dihadirkan oleh para orang tua yang kemudian diuji ya dari anaknya misalnya, ya keturunannya ada sesuatu yang terjadi, sakit dan lain sebagainya, maka dia husnudzan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan sampai perasaan-perasaan ya negatif gitu ya menguasai hatinya sehingga malah dia nggak fokus untuk mengurus anaknya, sehingga dia husnudzan kepada Allah sambil terus berdoa kepada Allah. Ya minta kepada Allah jalan keluar, minta kepada Allah kemudahan, sehingga ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Ya, adapun penyakit ain, ya bisa saja itu terjadi karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan al-ainu haqqun, sesungguhnya penyakit ain itu benar, hak, sesuatu yang benar-benar ada. Ya, apa itu penyakit ain? Penyakit ain adalah ya keburukan yang terjadi yang disebabkan karena ya hasadnya orang lain kepada kita atau takjubnya orang lain kepada kita tanpa mendoakan keberkahan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit ain? Yang pertama, kita memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca zikir harian. Ya, kita baca zikir bangun tidur, keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, pergi ke masjid, masuk masjid, keluar masjid, zikir pagi petang, itu semuanya dibaca dengan lengkap. Kalau kita membacanya, ya sambil memahami maknanya dan meyakini apa yang kita baca, insya Allah akan terhindar dari ain. Ya, tayyib itu dari sisi kita. Ya, kalau ada orang lain takjub kepada kita, ada orang lain, ya hasad, na'udzubillah kepada kita. Kalau kita lindungi diri kita dengan zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang Nabi SAW ajarkan, insya Allah itu akan menjadi tameng bagi kita. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari sisi kita, ya pada saat kita melihat nikmat pada orang lain, maka seharusnya ya kita jangan sampai ya hasad kepadanya. Kita yakin bahwa itu takdir dari Allah. Orang lain mendapatkan nikmat yang kita tidak dapatkan. Orang lain mendapatkan kendaraan yang tidak kita dapatkan. Orang lain mendapatkan tempat tinggal yang bagus yang kita tidak dapatkan. Yang sudah kita yakin bahwa rizki itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takdir Allah itu pasti baik kepada hamba-hambanya. Sehingga keimanan kepada takdir itu yang mencegah seseorang dari hasad. Adapun rasa takjub, maka para ulama mengatakan kalau seseorang takjub kepada orang lain, maka ya arahan Nabi adalah falyubarrik, hendaknya dia mendoakan keberkahan. Ya, kalau kita melihat misalnya ya teman kita punya mobil baru, baju baru, sandal baru, kemudian kita takjub dengan apa yang dia miliki, apa yang kita ucapkan? Barakallahu fiik. Ya. Doakan keberkahan, semoga Allah berkahi. Tabarakallah. Sebagian orang cuma menyebut Masya Allah, jadi kurang sempurna ya. Masya Allah tambahkan Barakallahu fiik, Masya Allah, tabarakallah, sehingga perintahnya adalah mendoakan keberkahan. Ya, seperti itu ya, wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Baik, dari Bapak Ibu atau Ibu terlebih dahulu, Ibu-ibu, kakak-kakak juga kan ada pertanyaan. Ada, silakan. Ini menjadi pertanyaan terakhir ya, sebelum nanti kita tutup dengan kuis dan hasil terakhir dari Ustaz. Tafadhol dari ibu-ibu. Udah bisa. Siap, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya Ustaz, di poin 6 dari nasihat dan arahan ada bahasa Ustaz bahwa sebaiknya menasihati seorang ayah karena mereka memakai tajamnya logika untuk kehidupan. Qadarullah, karena takdir anak-anak gak punya ayah, sudah meninggal dan mereka usianya remaja, laki-laki.
Itu bagaimana ya Ustaz mengisi kekosongan sosok itu dan menasihati mereka dengan logika. Sedangkan anak perempuan pakai perasaan. Syukran Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik. Barakallahu fiikum, pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama, kita katakan bahwa nasihat itu disampaikan oleh ayah kepada anaknya dan disampaikan juga oleh ibu kepada anaknya. Tadi saya sampaikan bahwa walaupun ya biasanya nasihat dari ayah itu lebih berbekas, ya, akan tapi bukan berarti ibu itu nggak bisa menasehati, ya, bukan berarti ibu itu nggak bisa memberikan arahan. Dan subhanallah betapa banyak orang-orang hebat yang terlahir dalam kondisi yatim tidak memiliki ayah. Siapa contohnya? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tumbuh kembang tanpa sosok ayah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, beliau lahir dalam kondisi ayahnya sudah tidak ada. Siapa yang menyiapkan pakaiannya? Siapa yang memberikan nasihat dan arahan kepada Imam Syafi'i? Ibunya. Ibunya yang membawa Imam Syafi'i untuk duduk di majlis-majlis para ulama sehingga jadilah Imam Syafi'i. Kemudian juga ya Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Imam Ahmad itu kalau mau pergi untuk belajar, yang menyiapkan bukunya, yang menyiapkan alat tulisnya adalah ibunya. Ya, bahkan suatu hari Imam Ahmad itu punya kebiasaan untuk bangun sebelum subuh untuk pergi ke majelis ilmu. Ya, maksudnya dia sudah bersiap keluar dari rumahnya sejak sebelum subuh. Ya, dimarahin sama ibunya, suruh tidur dulu. Baik. Sehingga ini ya potret bagaimana ibunda para ulama. Dan ada buku bagus ya, bisa dibaca, judulnya adalah Ibunda Para Ulama kalau nggak salah, ya, karya Ustadz Dr. Sofyan Baswedan hafizahullah ta'ala. Ya, beliau menyebutkan peran ibunda para ulama dalam mendidik anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka menjadi sosok para ulama. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa betul ya bahwa ayah itu perannya sangat penting. Ya, sehingga di dalam Al-Quran kita lihat tadi bagaimana nasihat-nasihat yang disampaikan orang tua kepada anaknya itu kebanyakan dari pihak ayah. Akan tetapi sekali lagi bukan berarti sang ibu tidak bisa mendidik anaknya. Ya, justru banyak dari kalangan para ulama yang mereka dididik oleh ibu-ibu mereka. Ya, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan anak. Sehebat apapun ayahnya dalam menasehati, sehadir apapun ayahnya dalam kehidupan anaknya, kalau nggak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya bisa saja menyimpang, anaknya bisa saja ya gagal, sehingga pada akhirnya kita ikat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa ya ibu untuk terus berdoa kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin la turad la syakka fihin." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua da'watul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Dan yang ketiga adalah da'watul walid liwaladi, doa orang tua untuk anaknya. Ya, sehingga banyak faktor ya untuk menjadikan anak kita sukses. Banyak faktor untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang tumbuh kembangnya itu bagus, beriman, bertakwa, soleh. Oleh karena itu yang kita pelajari ada 8 pilar. Ya, jadi tadi nasihat itu adalah pilar yang salah satunya ya, dan masih ada ya faktor-faktor lain. Sehingga gak masalah ya seorang perempuan tetap dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendidik anaknya dengan baik ya, dengan tetap menasehati anak-anaknya dan juga melakukan faktor-faktor lain agar anak tersebut menjadi anak yang tumbuh kembangnya bagus dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya, Wallahu a'lam. Selanjutnya kita lanjutkan untuk sesi kuis ya Ustaz. Siap. Berapa pertanyaan? Ini alhamdulillah dari Pak Hadiah Ustaz. Peraturan kami serahkan Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama.
Ya. Pertanyaan yang pertama adalah subhanallah, bikin pertanyaan lebih susah daripada jawabnya. Coba sebutkan ya, siapa cucu Nabi yang dicium oleh Nabi SAW yang kita sampaikan tadi di hadis. Nah, ada yang mau menjawab? Silakan Bapak. Masya Allah, tabarakallah, jawabannya benar. Allahumma barik. Silakan Pak. Al Hasan bin Ali. Silakan pilih salah satu. Kemudian pertanyaan kedua untuk ibu-ibu ya. Yang ada panitia di belakang? Ada ya, baik. Yang angkat tangan lebih dahulu silakan jawab. Sebutkan ibu-ibu sekalian pertanyaannya, yang gampang apa yang susah Pak? Yang gampang aja dulu ya. Nanti pertanyaan berikutnya susah. Sebutkan 2 pilar yang tadi kita pelajari bersama. Pilar yang kelima dan yang keenam. Mumtaz, barakallahu fiik. Dapat hadiah. Hadiahnya gimana? Disiapkan? Boleh. Silakan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya untuk ikhwan, untuk bapak-bapak. Ya. Apa bedanya antara ya ibni dengan ya bunayya? Silakan Bapak duluan. Kalau yang ini itu hanya untuk anak saja. Anakku ya. Dia panggilan anak saya. Mumtaz, barakallahu fiik. Silakan. Ibu-ibu sekalian, siap Bu? Sebutkan 5 nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Larangan berbuat syirik, kemudian mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, satu lagi tidak sombong. Mumtaz, masya Allah, Allahumma barik. Baik, kemudian yang berikutnya adalah apa dalil? Sebutkan dalil ya, Bapak ya. Sebutkan dalil yang menjelaskan bahwa seorang wajib berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun dia kafir, walaupun dia pendosa. Apa dalilnya? Ada yang mau jawab? Adik-adik yang di belakang mau jawab? Sangat mudah sekali. Jawabannya sangat mudah. Tadi kita sebutkan ya. Boleh buka buku ya, silakan. Akhwat, ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab, akhwat? Surat Luqman ayat 15 Ustaz. Apa isinya, Bu? Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada tanpamu itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulan keduanya terlebih dengan baik dan itulah jalan orang yang kembali pada Rasul. Mumtaz. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Lihat, ini adalah perintah untuk berbakti. Ya, walaupun mereka memerintahkan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mumtaz, barakallahu fiik. Ada lagi? Hadiahnya? Sudah habis. Subhanallah. Qadarullah ma syafa'al. Yang belum beruntung silakan hadir lagi kajian bulan depan ya. Supaya dapat hadiah. Ya, bukan cuma supaya dapat hadiah, tapi supaya dapat pahala dan dapat ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.